Halo, saya Melisa. Saya ingin memberikan kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan itu dan kita harus selalu berharap dan berserah kepadanya. Karena Tuhan itu baik dan akan selalu bersama dengan kita apapun keadaannya. Jadi kesaksian saya bermula dari 2-3 tahun yang lalu. Saya dinubuatkan oleh seorang pendeta saat persekutuan doa bahwa saya di umur 32 tahun akan mengandung dan mempunyai seorang anak lagi. Saya saat itu nggak berpikir untuk mengimani ataupun percaya 100% karena saya nggak berharap punya anak lagi. Anak saya sudah 2, sudah cukup besar, dan saya nggak berminat untuk mengulang lagi merawat seorang bayi. Jadi nubuat itu saya hanya terima, ya sudah, dan saya nggak pikirkan lagi. Sampai pada Januari 2023, tiba-tiba saya mengalami mual yang sangat hebat. Saat itu saya kira sebelum hari saya sakit itu saya minum kopi dan perut saya saat itu kosong. Jadi saya kira itu adalah efek dari kopi itu dan mah saya sakit seperti biasanya. Tapi mualnya begitu hebat, jadi saya ambil obat seadanya di rumah, saya minum dan itu nggak mempan. Lalu saya juga sampai ke dokter, dikasih obat, tetap nggak mempan. Saya ke UGD, dikasih obat juga untuk mual, tetap nggak mempan. Sampai saya pada subuhnya, saya konsultasi di aplikasi dokter, saya tebus obatnya di apotek, juga tetap nggak mempan. Lalu sampai pada akhirnya saya ke UGD lagi, dan sampai disuntik obat mualnya, dan hampir disuruh inap. Untungnya sebelum disuruh inap itu, saya disuruh untuk tes darah dulu, karena diduga tipes. Nah, paginya saya akan berangkat ke lab untuk tes darah. Tapi saya tiba-tiba teringat, jangan-jangan saya hamil. Lalu saya ambil tes pack, ternyata benar, itu positif. Tapi saya tetap ke lab dan periksa darah, ternyata memang hasilnya ada sedikit gejala tipes, tapi sangat sedikit, sangat persentasenya itu kecil sekali, jadi hampir normal. Waktu itu saya nggak percaya kalau positif karena saya minum KB. Dan saya juga suami nggak ingin punya anak dulu, jadi kita terus menjaga supaya tidak hamil. Ini ternyata hamil. Jadi saya nggak percaya, karena selama ini sudah 9 tahun, karena anak saya yang paling kecil waktu itu sudah berumur 9 tahun, dan itu lolos-lolos aja. Lalu saya periksa ke dokter yang langganan kami, semua sekeluarga pasti cocok ke dokter itu. Ternyata di sana, beliau mempunyai alat detak jantung dan suara detak jantung janin. Ternyata benar ada suara detak jantungnya. Jadi, saya positif hamil. Itu mujizat yang pertama. Saat itu sudah minum bermacam-macam obat, bahkan suntik obat mual yang paling keras. Tapi saat hamil muda itu nggak kenapa-napa sampai pada bulan ke-8, trimester 3. Selama USG dari trimester 1, trimester 2, trimester 3, normal semua. Ternyata sampai pada bulan ke-8, dokternya juga terkejut. Saya ke dokter Akbar di Gatul. Beliau melihat ternyata ada plasenta akreta. Jadi beliau cepat-cepat merujuk ke Dr. Sutomo Surabaya. Tapi sebelumnya disuruh cek kebenarannya di USG Feto Maternal di sana. Pagi-pagi ya, buru-buru dicek. Kalau memang iya, besok temui saya. Gitu kata beliau. Ini mujizat yang kedua. Saat saya sampai di Graha Amarta Surabaya, saya akan melakukan USG Feto Maternal. Saat itu dokternya nunggu siapa yang bisa. Jadi dokternya random. Ternyata saya dicek USG Feto Maternal pertama kali dengan Dr. Rossi, dan beliau disebut-sebut sebagai Raja Akreta. Jadi dokter yang memeriksa saya feto maternal pertama kali adalah dokter yang nanti akan mempunyai tim Akreta di Dr. Sutomo dan akan mengoperasi saya. Jadi saat itu juga langsung saya dijadwalkan untuk operasi dan dipersiapkan. Keesokannya saya langsung ke dokter di Gatul, dokter awal saya, dan beliau langsung memberi rujukan untuk di Dr. Sutomo. Jadi setelah itu selama 1 minggu saya PP di Dr. Sutomo dan pulang ke Mojokerto dari subuh, dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore untuk persiapan operasi. Dan itu begitu melelahkan, capek, tapi saya tetap kuat dan tidak kenapa-napa. Setiap hari saya menangis, takut apa yang terjadi di operasi nanti, takut saya sendirian di ruang operasi. Tapi saya menguatkan iman saya percaya Tuhan beserta saya dan akan melakukan yang terbaik untuk saya. Sampai pada
saatnya saya operasi. Selama persiapan operasi itu saya dipertemukan dengan kemudahan-kemudahan. Saya juga seperti ditemukan orang-orang yang sangat membantu saya selama di Dr. Sutomo itu. Sampai pada kamarnya pun Tuhan sudah siapkan untuk saya. Jadi kamar di Dr. Sutomo itu kelas satunya banyak orang. Tapi ada satu kamar yang saya inginkan karena kamar itu satu orang satu kamar. Cuma diisi satu orang. Saya ngincer kamar itu. Tapi kan yang mana yang kosong itu yang akan saya tempati. Dan pada saat itu ternyata siangnya orang yang menempati kamar itu akan pulang. Sehingga saya mendapatkan kamar itu, kamar yang saya inginkan. Karena saya kan orang introvert, jadi gak nyaman kalau bareng-bareng orang lain. Sebelum operasi, 1 hari sebelumnya saya sudah dirawat inapkan untuk persiapan operasi dan saya diteliti, dipersiapkan untuk operasi. Saya diberi makanan yang bergizi, yang dipersiapkan tes darah, juga pemeriksaan detak jantung saya, detak jantung janin, semuanya dipersiapkan secara teliti di Dr. Sutomo. Jadi saya juga bersyukur karena rumah sakit yang pegang saya nanti ternyata rumah sakit yang sangat bagus. Padahal saya kira pasien BPJS, ternyata diperlakukan sangat istimewa di sana, seperti pasien umum lainnya. Saya sangat bersyukur. Sampai tiba hari operasi saya takut. Jujur sekali saya sangat amat takut. Saya takut apa yang terjadi di ruang operasi nanti. Saya takut semuanya hal negatif muncul di pikiran saya saat itu. Tapi saya tetap menguatkan iman saya. Saya percaya Tuhan akan memberi yang terbaik dan Tuhan akan bersama saya, di samping saya, menemani saya. Bahkan saya dipersiapkan oleh dokter 8 kantung darah karena dokter bilang pasti akan ada pendarahan. Ternyata hanya 4 kantung darah yang saya perlukan. Dan operasi berjalan sangat amat lancar. Dan iya, pengangkatan rahim tetap akan dilakukan. Jadi, ternyata plasenta akretanya sudah sedikit menyentuh kantung kemih. Tapi masih bisa diselamatkan mulut rahimnya dan kantung kemihnya tidak diotak-atik. Karena kalau sampai plasenta itu melengket pada kantung kemih yang dalam, pasti kantung kemihnya nanti akan dipotong. Tapi ternyata, puji Tuhan, kantung kemih saya aman, mulut rahim juga aman, jadi saya tidak akan menopause dini. Dan puji Tuhannya lagi, mukjizat yang saya terima adalah bayinya. Bayi saya lahir pada 9 bulan umurnya. Pas 9 bulan itu termasuk prematur, karena seharusnya boleh dilahirkan adalah 38 minggu. Sedangkan anak ini harus dilahirkan pada 36 minggu. Saya sudah berpikir yang macam-macam. Saya takut kenapa-napa. Tapi ternyata bayinya lahir luar biasa normal, panjangnya 51, beratnya 3 kilo, dan sempurna. Tidak ada kekurangan suatu apapun kecuali memang sempat terkena kuning. Selesai operasi, pemulihan saya termasuk cepat. 1 hari, 2 hari, 3 hari saya disuruh jalan, tapi saya nggak berani. Tapi saya punya tekad, kalau Tuhan sudah bersama saya di ruang operasi yang semenakutkan itu, pasti Tuhan juga akan menyembuhkan saya dengan sempurna dan cepat. Ternyata benar, saya tetap berusaha. Saya usaha jalan, saya usaha gerak, karena saya nggak mau kesakitan terlalu lama seperti waktu dulu saya melahirkan operasi sesar kedua anak saya. Itu pemulihan saya sangat amat lama, karena saya nggak berani gerak, dan saya ini tipe orang yang pain levelnya tinggi. Jadi, saya takut sakit. Tapi saat itu saya bertekad, Tuhan, aku mau cepat sembuh, supaya aku bisa merawat anak-anakku lagi, dan nggak merepotkan orang lain. Puji Tuhan juga saya diberi suami yang menyertai saya, menemani saya, dan sangat sabar, membantu saya, menyayangi saya, dan menunggui saya. Bahkan suami saya harus tidur di bawah, di lantai, karena memang bednya dapat cuma 1 untuk pasien aja. Sampai
Suami saya juga sempat pernah nangis karena takut saya kenapa-napa. Sampai akhirnya saya diperbolehkan pulang. Saat itu posisi jahitan masih ngerembes dan saya baru belajar jalan, masih sangat amat sakit. Saya harus pulang karena saya sudah dinyatakan sehat, tapi bayi saya terkena kuning, jadi harus ditinggal. Waktu itu saya sedih luar biasa. Tapi ternyata keesokan harinya dicek, anak saya sudah normal, kuningnya sudah turun berkat inkubator selama 24 jam, dan akhirnya besoknya diperbolehkan pulang. Tapi sebelum pulang, anak saya dinyatakan ada tali lidah. Itu lidahnya nyambung sama sini, bawahnya lidah itu kayak ada talinya, kayak ada penyambungnya, jadi nanti bakal nyusunya susah dan agak pelat, dan itu katanya bisa mengganggu pertumbuhan bayinya, dan itu mujizat yang lain lagi nanti. Waktu bayi saya diperbolehkan pulang itu karena kuningnya, tapi disuruh tinggal lagi karena mau dirujuk ke dokter bedah di rumah sakit itu. Tapi saya nggak mau, saya minta bayi saya pulang. Sampai di Mojokerto, saya menganggap hal itu biasa. Lalu saya konsultasi ke dokter anak, kata dokter anak, loh ya nggak apa-apa, dipotong aja. Coba ke dokter gigi. Lalu saya inisiatif ke Vaskes Gigi BPJS saya untuk konsultasi ke situ. Ternyata beliau menyarankan ke dokter bedah anak, dokter bedah mulut gigi anak, dan katanya, loh dia lo ada prakteknya, kamu langsung ke sana aja. Sore ada, di mana? Di sini. Saya langsung ke sana. Pikiran saya hanya memeriksakan dulu paling enggak, dan nanti gimananya nanti. Ternyata sampai di sana dokternya belum datang. Saya tanya-tanya, katanya disuruh daftar dulu, nanti bisa dilakukan operasi di tempat, jadi cuma dipotong aja nanti. Terus ternyata saya ada yang kelupaan. Saya suruh suami saya balik lagi untuk tanya. Ternyata dokternya datang, dan saat itu dokternya langsung bilang, ayo sekarang aja. Jadi pasiennya yang lain itu malah nunggu, saya yang didahulukan. Bayi saya dilakukan pemotongan itu, dan nggak ada pendarahan, semuanya normal, baik-baik aja, dan saat itu juga sudah sembuh. Jadi ini saya di sini sekarang, saya bersaksi, Tuhan menyertai kita semua, Tuhan menyayangi kita semua. Tetaplah beriman, tetaplah berserah pada Tuhan. Imanmu itu yang jadi. Tuhan berjanji dan Dia pasti iya dan amin. Tuhan itu begitu baik dan gak akan meninggalkan kita. Apapun keadaannya, percayalah. Tuhan itu sangat amat menyayangi kita. Kita hanya perlu percaya dan terus percaya. Walaupun kita awalnya ragu, tapi berusahalah percaya. Saya pernah dapat khotbah, dan saya ingat-ingat selalu, dan itu menjadi pedoman saya. Jadi, cara beriman adalah saat kamu mendoakan, saat berdoa kamu bisa katakan apa yang kamu inginkan, apa yang keraguan kamu keluarkan semua. Tapi selesai berdoa, anggaplah itu sudah terjadi. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ragukan, itu sudah terjadi semuanya sesuai keinginan kamu. Itulah namanya iman. Jangan diulang-ulang lagi, jangan diingat-ingat lagi. Anggaplah itu sudah terjadi dan akan terjadi. Percaya saja. Terima kasih, saya Melisa. Semoga memberkati.